معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وقد فاز المتقون. Di antara sebagian makna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan momentum di setiap situasi dan kondisi seorang mukmin untuk senantiasa merasa hadir terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala adalah momentum yang terjadi pada bulan semacam ini, bulan Rajab, turunnya perintah salat, di mana perintah salat ini sangat berhubungan erat dengan peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ditanya tentang perjalanan Isra dan Mi'raj, kita mendengar ungkapan sabda Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'raj seorang mukmin. Apakah hakikat dari mi'raj itu dan bagaimana hubungannya dengan salat yang kita laksanakan 5 waktu dalam sehari dan semalam? Mi'raj merupakan perjalanan atau suluk ruhani pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditampilkan secara jasad dan ruh di malam Isra dan Mi'raj, menyusuri tingkatan kesempurnaan insan kamil. Hal ini berarti bahwa tanda-tanda dan jejak rububiyah yang Allah perlihatkan dalam menata seluruh makhluk lewat beragam nama serta keagungan rububiyah yang Dia perlihatkan melalui proses penciptaan dan pengaturan di langit, setiap wilayah yang Allah hadirkan, di mana pada setiap langit merupakan tempat orbit agung bagi arsy rububiyahnya dan pusat kekuasaan uluhiyahnya. Semua itu Allah perlihatkan satu persatu kepada hamba pilihan tersebut, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menaikkan baginda Nabi, memperjalankan baginda Nabi dengan kendaraan binatang burak dan menempuhkannya berbagai tingkatan. Ada yang secepat kilat,
dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti titik tempat beredarnya bulan guna diperlihatkan kepada rububiyah ilahiyah yang terdapat di langit. Dia mempertemukan beliau dengan saudara-saudaranya sesama Nabi satu persatu di setiap langit, pada kedudukan masing-masing sesuai dengan tingkatan langitnya, sampai kemudian dinaikkan kepada kedudukan qaba qausaini, sejarak dua ujung busur. Beliau mendapat kehormatan untuk berdialog, berkomunikasi, berbicara dan melihatnya dengan rahasia keesaan agar menjadi seorang hamba yang mengumpulkan seluruh kesempurnaan insan kamilnya, meraih semua manifestasi ilahi, menyaksikan semua tingkatan alam, menyeru kekuasaan rububiyahnya, serta menyampaikan segala hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dengan menyingkap misteri alam. Hakikat mulia ini dapat dilihat dari dua perumpamaan. Yang pertama, seperti perumpamaan penguasa yang memiliki beragam gelar pada berbagai wilayah kekuasaannya, memiliki beragam sifat dalam berbagai tingkatan rakyatnya, serta beragam nama pada tingkatan wilayah kekuasaannya. Misalkan dia memiliki nama penguasa yang adil dalam wilayah pengadilan, dan nama gelar sultan pada wilayah pemerintahan, sementara ia bernama pemimpin umum pada wilayah kemiliteran dan nama sebagai khalifah dalam wilayah agama. Demikianlah ia memiliki sejumlah nama dan gelar pada setiap wilayah kekuasaannya, memiliki kedudukan dan jabatan yang laksana tahta maknawi miliknya. Atas dasar itulah penguasa tunggal tersebut bisa memiliki 1000 nama dan gelar dalam berbagai wilayah kekuasaan dan pada sejumlah tingkatan pemerintahan. Ia bisa memiliki 1000 tahta yang saling berbaur antara yang satu dengan yang lain, seakan-akan ia ada hadir pada setiap wilayah kekuasaannya melalui sosok maknawinya, mengetahui apa yang terjadi di dalamnya melalui telekomunikasi pribadinya. Ia tampak dan ada pada setiap tingkatan melalui hukum, aturan, sistem dan perwakilannya. Dari balik rahasia hijab, ia mengawasi dan menata semua tingkatan lewat hikmah pengetahuan dan kekuatannya. Maka kekuasaan rahasia ini telah diperlihatkan melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Meski semua nama bisa terwujud dan semua gelar terjelmah pada berbagai wilayah dan tingkatan yang ada dari aspek keesaannya, sebagaimana rahasia makna Qul huwallahu ahad, Allahus samad, namun gelar penguasa yang adil merupakan gelar yang dominan dan orisinal dalam wilayah pengadilan. Sementara sejumlah gelar yang lain hanya mengikuti dan mengawasi perintahnya. Demikian pula salah satu nama dan gelar ilahi yang mendominasi pada setiap tingkatan makhluk dan pada setiap langitnya, sementara semua gelar yang lain berada di dalamnya. Suatu misal, pada satu langit, Nabi Isa alaihissalam yang mendapatkan kehormatan dengan nama Al-Qadir berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada wilayah langit tersebut dengan gelar Al-Qadir yang Maha Kuasa. Contoh yang lain adalah gelar Al-Mutakallim yang didapat oleh Nabi Musa alaihissalam, diperoleh oleh Nabi Musa alaihissalam, adalah gelar yang mendominasi wilayah langit di mana Nabi Musa berada. Demikianlah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat bagian dari nama Allah yang Maha Agung, Ismullahil A'zam, serta karena kenabiannya bersifat umum dan komprehensif, maka beliau
tidak hanya cukup di langit pertama, kedua, ketiga hingga langit ketujuh, tetapi sesuai dengan kapasitas tugasnya, wilayah kekuasaannya yang begitu luas, maka beliau dipanggil untuk menghadap ke Sidratil Muntaha, di mana Sidratil Muntaha adalah batas ambang ilmu para nabi dan ilmu para malaikat. Tidak ada lagi ilmu para nabi dan malaikat yang melampaui Sidratil Muntaha. Kemudian hakikat yang bisa kita renungkan melewati renungan perumpamaan pada sistem penataan saf salat, ada imam dan ada makmum. Kita melihat sistem kepemimpinan militer dalam peperangan. Ada pemimpin tertinggi yang merupakan salah satu gelar penguasa wilayah militer. Seorang tentara melihat profil kepemimpinan tersebut terdapat pada sosok yang tentunya sesuai dengan derajatnya. Misalkan seorang kopral, sehingga ia menghadap dan menerima perintah darinya. Sementara kopral itu sendiri melihat kepemimpinan tersebut berada pada wilayah sersan, sehingga mengarah kepadanya. Kemudian ketika menjadi sersan, ia melihat profil pemimpin umum terdapat di wilayah letnan, dan begitu seterusnya sampai pada wilayah panglima yang tertinggi. Baginda Nabi adalah Qaidul Ghurril Muhajjalin, pemimpin panglima tertinggi. Sehubungan dengan itu, maka pada setiap tingkatan makhluk dan kelompok entitas, mulai dari atom hingga planet, dan dari serangga hingga langit, yang di dalamnya berbagai perintah pemimpin azali dan abadi, serta segala urusan penguasa langit dan bumi yang memiliki perintah kun fayakun dilaksanakan secara sempurna. Maka Allah menentukan baginda Nabi Muhammad SAW untuk bertugas di seluruh wilayahnya, dari bumi hingga langit, dari atom hingga planet dan benda-benda tertinggi lainnya. Oleh karena itu, sebagaimana setiap manusia bisa berjalan dengan akalnya secepat khayalan, setiap wali bisa berkeliling dengan kolbunya secepat kilat, setiap malaikat bisa bepergian dengan fisiknya yang berupa cahaya secepat roh dari arsy menuju bumi, serta dari bumi kembali menuju arsy. Serta sebagaimana penduduk surga bisa naik secepat burak dari mahsyar menuju surga dan ke tempat yang jaraknya lebih dari 500 tahun perjalanan, maka demikianlah dengan jasad baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan wadah dari berbagai perangkatnya dan orbit dari berbagai tugas rohnya yang tak terhingga. Jasad beliau baginda Nabi Muhammad SAW menyertai rohnya yang berupa cahaya, berkapasitas cahaya, lebih lembut daripada kalbu para nabi, para wali, lebih ringan daripada ruh orang yang mati, lebih halus daripada jasad malaikat, serta lebih indah daripada fisiknya yang mulia dan badannya yang bercahaya. Beliau adalah cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Jasad tersebut sudah pasti menyertai ruhnya untuk naik menuju arsy yang paling agung. Ma'asyiral muslimin, maka ketika umatnya diperintah untuk merenung makna as-salat mi'rajul mu'min, salat adalah mi'raj seorang mukmin. Ini adalah peluang yang sangat besar agar umat yang dicintainya ini bisa mengikuti jejak langkah beliau, meskipun tidak secara fisik, tetapi umatnya bisa melakukan perjalanan mi'raj dengan khusyuk, konsentrasi di dalam salat. Ruhnya akan terhubung dengan arsy, dan arsy adalah wilayah tertinggi di alam semesta ini yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba terpilihnya. Maka pada momentum bulan Rajab menjelang peringatan Isra dan Mi'raj, marilah kita tingkatkan adab kita, syarat untuk memenuhi kehusukan dalam salat, sehingga
solat kita tidak hanya dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri hingga salam, tetapi asarnya, pengaruhnya senantiasa mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan isyarah makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka setelah salat, kita salat kembali dalam aktivitas sehari-hari, salat dalam makna sosial, salat dalam makna hubungan kemanusiaan dan dengan seluruh makhluk Allah lainnya, bahkan dengan binatang yang dianggap hina sekalipun, semisal seekor anjing. Maka tidak layak kita menghina, membunuhnya tanpa alasan yang disesuaikan dengan aturan syariat. Boleh jadi najis mughalladah yang terdapat pada anjing masih lebih mughalladah najis kesombongan yang ada dalam diri kita. Wal iyadzu billah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين
اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.